Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, langsung saja. Ini terkait dengan penugasan telah materi yang saya ambil pada bab 1 di buku lama, yaitu buku K13. Langsung saja terkait dengan materinya adalah tentang hukum bacaan mat, yang mana dalam hukum bacaan mat kali ini ada 4 saja. Yang pertama ada mat silah terkait dengan hak domir. Jadi di mat silah ini nanti terbagi menjadi 2, ada yang qasirah dan tawilah. Kalau yang qasirah itu hak domir tidak diikuti huruf hamzah. Contohnya ini innahu kana, jadi dibacanya 2 harokat saja. Kalau yang mat silah tawilah ini yang ketemu dengan hamzah wala yusyrik bihi ahadan, jadi dibacanya 4-5 harokat. Itu definisi singkat terkait dengan mat silah. Kemudian mat badal yang kedua, yang mana ini mat pengganti dan biasanya hampir sering disebut dengan bagian mat tabi'i atau mat asli. Dan contohnya di sini amanu, innalladzina amanu. Kenapa mat badal? Yang alifnya ini sebenarnya hamzah, tapi hamzah sukun. Kalau dibacanya amanu itu bisa, tapi untuk mempermudah maka diganti hamzah ini menjadi alif dan a yang pertama itu jadi panjang 2 harokat. Makanya dibacanya jadi amanu. Utu iman juga sama. Yang berikutnya adalah mat tamkin. Yang mana ini adalah mat penegasan atau penguatan. Biasanya kalau penegasan atau penguatan dalam bacaan itu adalah baca tasdid. Contohnya seperti ini. Nabiyina ummin iliin. Yang mana ini dibacanya jadi 2 harokat untuk memperjelas masing-masing huruf ya. Iliin, iliyina. Nah, jadi iya-nya jelas, ya yang sukunnya pun juga jelas. Seperti itu. Kemudian berikutnya lagi ada mat farqi. Mat farqi ini adalah pembeda terkait dengan hamzah istifham kemudian mendahului dengan alif lam ma'rifah. Contohnya seperti ini di Quran surah Al-An'am ayat 143. Qul az-zakaraini. Ini ada hamzah istifham dan alif lam ma'rifah. Jadi bacanya 6 harokat. Masuk ke telah, kita mulai dari qafar. Cover ini menurut saya pribadi minimalis, sederhana dan enak dipandang. Karena warnanya buram ini sebenarnya karena susah mencari filenya, jadi yang saya dapatkan filenya seperti ini. Padahal warnanya itu cerah seperti itu. Kemudian identitas bukunya sesuai dengan yang tertera di sini. Penulisnya juga tertera. Karena ini buku lama terbitan tahun 15 tahun 16, maka ini adalah buku K13 kurikulumnya. Itu. Lanjut untuk daftar isi menurut saya ini minus di awal nih, karena tidak dicantumkan isi materinya apa yang ditulis oleh jemaah ayat dan sebagainya, dan lebih parahnya lagi tidak ada nomor halamannya seperti itu. Kemudian untuk daftar pustakanya juga terlalu sedikit, dan ini daftar pustaka yang mencakup keseluruhan buku itu yang isinya ada 4 bab. Kemudian untuk KI ini sudah seperti yang dijelaskan, ada 4 aspek. Spiritual di nomor 1, sosial nomor 2, pengetahuan nomor 3, dan keterampilan nomor 4. Untuk yang KD, nah yang bagian KD dan indikator ini saya suka, sudah ditampilkan dalam bentuk tabel. Misalnya KD 3.1, indikatornya 3.1.1, dan 4.1 juga sama. Berikutnya untuk di awal pembahasan, maka saya tulis pendahuluan. Disebutkan bahwa Al-Quran termasuk membaca Al-Quran ibadah, maka alangkah baiknya belajar ilmu tajwid untuk memperbagus bacaan Al-Quran. Ya seperti itu sajalah mukadimahnya. Nah, kemudian untuk yang bagian sini adalah ini bagian poin A. Ini memantik siswa untuk lebih fokus memperhatikan ini maksudnya apa ya, kenapa jadi mat silah qasirah seperti itu. Nah, kemudian dari rasa ingin tahunya tadi ditampilkan di sini dengan membuat pertanyaan. Kata tanyanya bisa 5W1H
atau bisa juga untuk apa, terus juga bisa bagaimana jika dan sebagainya. Nanti disinilah bagaimana siswa itu untuk terbiasa bernalar kritis atau berpikir kritis seperti itu. Lanjut, untuk ini adalah inti pembahasan pada bab ini, dan untuk pembahasan di bab ini pun terlalu sedikit menurut saya, hanya 2 halaman setengah, dari halaman 5, halaman 6 dan setengahnya. Jadi 2,5 halaman saja pembahasannya. Dan dilihat pun juga pembahasannya pendek nih, kecuali di matsilah ini, karena dia berkaitan dengan hak domir, jadi harus tahu bahasa Arab. Untuk yang lain pun terlalu singkat. Nah, kayak mat badal nih nggak nyampe hanya seperempat halaman. Mat tamkin juga sama, mat falki juga sama. Jadi nggak terlalu panjang pembahasannya. Karena ilmu tajwid ya wajar menurut saya pembahasan tuh terlalu sedikit saja materinya. Karena di tajwid ini lebih banyak ke praktek daripada ke teori seperti itu. Nah, untuk berikutnya lagi ada tugas kelompok. Ini kembangan pikiranmu. Tugasnya seperti ini sesuai yang di table. Ada contohnya, menentukan hukum matnya dan penjelasannya kenapa seperti itu. Dan ini ada tugas mandiri. Matsilah apa contohnya, matsilah qasilah apa contohnya dan sebagainya. Yang pertama tugas kelompok, yang kedua ada tugas mandiri. Dan untuk tugas mandiri pun ada 2. Sebentar, mohon maaf. Nah, untuk tugas mandiri ada 2. Yang tugas kelompok, tugas mandiri ini 1, dan yang ini yang kedua. Hampir sama. Yang kedua ini mencari contoh, menentukan hukum matnya dan menyantumkan ayatnya. Nah, untuk mutiara hikmah ini dia hanya tertulis 1 ayat saja, dan tidak bisa disebut mutiara hikmah kalau tidak dijelaskan oleh guru. Menurut saya seperti itu. Jadi kalau ini tidak dijelaskan maka tidak menjadi mutiara hikmah, hanya cuma sebagai pajangan ayat saja. Untuk uji kompetensi seperti yang biasa di buku-buku lain, untuk menilai pengetahuan siswa ya maka ada namanya uji kompetensi. Dan menurut saya pribadi untuk gambar ini alangkah baiknya nggak usah dicantumkan saja sih, apalagi untuk anak MTS kelas 9. Nah, untuk kesesuaian metode atau kesesuaian pendekatan yang digunakan adalah pendekatan saintifik. Terus di dalam sini ada kemampuan partisipasi. Untuk kemampuan tahapan-tahapannya adalah untuk mencapai pembentukan kemampuan berpikir kritis, maka perlu ada tahapan mengamati tadi di poin A dan poin B. Terus di poin A mengamati, di poin B adalah menanyakan, ungkapkan rasa ingin tahu, di poin C ada mengumpulkan informasi exploring. Ini terkait dengan di inti pembahasan di bagian C, buka wawasan. Kemudian bernalar ini tugas kelompok dan ini tugas mandiri juga seperti itu. Untuk kesesuaian dengan deep learning, sebenarnya ini buku K13, jadi sebenarnya tidak masuk nih deep learning, cuman diusahakan sajalah saya masukkan K13 berkesadaran bahwa Quran mempelajari ilmu tajwid ini penting untuk memperbagus bacaan. Bermakna karena dia mengetahui bahwa pentingnya ilmu tajwid ini, menjelaskan bahwa ilmu tajwid itu seperti ini ya untuk memperbagus bacaan seperti itu. Dan untuk menyenangkan, pembelajaran yang menyenangkan nih harus dari gurunya, karena dari buku sendiri itu tidak ada menyampaikan bagaimana caranya pembelajaran menyenangkan seperti itu. Untuk kesesuaian dengan 8 profil lulusan ini ada 3 saya cantumkan: benar, kritis, gotong royong, dan mandiri. Untuk kelebihan sendiri, buku ini kelebihan sesuai sama yang buku-buku sebelumnya. Susunannya itu sistematis, mulai dari pengamatan, menggali pendapat, pembahasan, diskusi, dan sebagainya. Untuk di bagian rubrik ingin tahu dan akhirnya tahu dirancang untuk mengembangkan rasa kuriositas siswa. Dan ini juga di ketiga tidak hanya materi tapi juga mengajak untuk praktik langsung. Untuk kekurangan nih bukunya walaupun tadi bagus, namun kegiatannya hanya berjalan apabila gurunya berperan aktif. Jadi ini kembali ke gurunya, karena bukunya ini ya hanya berupa benda fisik yang monoton saja menurut saya. Jadi kalau untuk mengaktifkan tidak bisa terpatok pada buku,
harus dari guru. Yang kedua, karena ini yang saya telah ada buku K13, jadi lebih bagus pakai buku yang Kummer saja. Makanya di buku Kummer dan buku K13 dari visualnya saja sudah berbeda. Jadi visual yang Kummer itu lebih menarik daripada yang K13. Itu kekurangannya. Terus yang ketiga, penyajian terkait dengan materi ini berupa table saja, maupun materi sudah sistematis, tapi perlu adanya variasi metode, karena di sini tadi tidak menampilkan bagaimana variasi metode-metode pembelajaran. Dan ya mungkin itu sedikit yang dapat saya sampaikan. Dan untuk kesimpulan, buku ini sebenarnya layak dipakai, cuman karena ini buku K13, alangkah baiknya pakai buku yang baru saja. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.